Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudaraku, anak Victory ya, semakin saya lihat semakin berani saja, bahkan juga sedikit memberikan kritikan kepada Pak Presiden ya, dengan mengingatkan kembali apa yang dinyatakan oleh Pak Presiden yang lalu, saudara, yaitu untuk membuat revolusi mental bagi orang-orang yang ada di bangsa kita atau petinggi-petinggi, ya, bahkan orang-orang yang bekerja di pemerintahan, saudaraku ya. Luar biasa keberanian anak ini saya lihat ya. Sangat cerdas ya, di atas rata-rata, bahkan anak-anak seusia dia yang mungkin masih bermain-main dengan gadget, bergaul normal, penataan bahasa dia itu ya, apa yang diucapkan itu benar-benar menurut saya sempurna. Penempatan kalimat ya, bagaimana memberikan sebuah analogi, bahkan sindiran-sindiran yang luar biasa ya. Ini bisa membawa flowing sebuah kalimat sampai mengaitkan dengan juga Bang Hot ya. Sepertinya anak ini benar-benar tidak terima ayahnya dikerangkeng, saudara. Maka dia mengungkapkan pembelaannya kepada ayahnya ya. Videonya yang menanggapi dan memberikan semacam mengingatkan Bapak Presiden apa yang pernah diucapkan oleh Bapak Presiden tentang revolusi mental, itu dia ungkapkan, saudara ya. Dan mungkin memang benar ya apa yang disampaikan oleh anak Katie ini, saudara ya. Harus ada ketegasan dari pemimpin tertinggi terhadap mungkin lembaga-lembaga yang membantu presiden ya. Termasuk dalam hal ini aparat kepolisian ya, aparat keamanan, penegak hukum ya. Bagaimana bisa merealisasikan bahkan apa yang ada di konsep daripada Pak Presiden sejak semula itu mungkin belum kita lihat secara nyata, saudara ya. Ya contoh-contohnya kalau saya berbicara masalah agama di bangsa kita ini, masih terlihat seperti berat sebelah ya. Berat sebelah. Contohnya ya, Wakil Ketua DPR Komisi 8 ya, memperlihatkan ya bibit-bibit into, saudara ya. Menurut saya ini harus dibina ya, harus diberikan pengarahan ya. Oknum-oknum RT yang melakukan pembubaran di Batam beberapa saat yang lalu ya, masa membuat tembok-tembok gerai itu diberantakkan, saudara ya, diberantakkan ya. Ini kata-kata halus aja ya, diberantakkan ya. Saya belum melihat ada ketegasan ya, langkah-langkah atau semacam efek jerah dari Bapak Presiden ya, untuk orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan semacam ini. Apakah mungkin masih ragu-ragu atau menjaga perasaan? Ya, memang di bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang berani, saudara ya. Berani. Saya rasa mungkin zaman Soeharto ya punya nilai plus dalam kepemimpinannya saat itu, karena tidak ada yang berani macam-macam. Kalau sekarang bisa dibilang mungkin sedikit kebablasan, saudara ya. Terbukti kenapa saya ngomong seperti ini, karena kita melihat tindakan-tindakan dari oknum-oknum ya, yang baper tentang agama, saudara ya, bahkan cenderung menyudutkan umat minor. Kita lihat kelakuan mereka, dan saya belum ada melihat efek jerah daripada pemimpin kita. Contoh-contohnya para apologet Kris
Mereka berdebat di media sosial. Kalau mereka yang saudara kita yang dari MUS itu merasa tidak sanggup, maka mereka akan dengan mudah untuk melaporkan dan mengkerangkeng. Maka terbukti ada yang banyak dari apologet Kristen yang dikerangkeng, saudara. Padahal ini perdebatan, ini argumentasi. Ya. Tetapi kalau mereka dengan seenaknya, seperti UAS, seperti Yahyawe ALONI, dia mengatakan, saya bukan lagi, kata Yahya, bukan lagi menghinoi, tetapi lebih dari itu, saudara. Pada diam saja tuh, ya. Bahkan biasanya Pak Mahfud ketika ada seperti ini biasa ngomong, tetapi saya nggak pernah lihat. Ya, jadi dibutuhkan memang, ya, minta maaf Bapak Presiden, ini kegelisahan hati saya, ini isi hati saya. Mungkin memang harus benar kata Victory bahwa harus lebih tegas lagi, revolusi mental dalam segala aspek, ya, sehingga bangsa kita bisa maju. Kita tidak ingin bangsa kita, saudara lihat di Sumatera ini paling banyak tindakan-tindakan intok, ya, darurat intok, saudara, di sana. Ya, saya berharap Bapak Presiden bisa mengatasi ini. Yang saya harapkan juga Pak Kapolri, ya, bisa sedikit gitu, ya, supaya terjadi keadilan di bangsa ini. Jangan berat sebelah. Dengan semena-mena mereka bisa membubarkan, bisa mengganggu. Coba kalau dibalik. Coba kalau saya melakukan itu. Apa? Saya diperlakukan sama dengan RT? Hanya apakah 1 bulan langsung keluar? Atau mungkin kalau orang Kristen yang melakukan itu bisa sampai puluhan tahun? Ya kan, ini tidak ada keseimbangan hukum. Bagaimana cara aparat penegak hukum bisa menilai ini? Saya rasa mereka yang menjalankan hukum, saudara, adalah orang-orang yang pintar belajar tentang hukum. Tapi kok masih ada ketimpangan? Ini kegelisahan saja, lalu yang kemudian yang kita lihat secara kasat mata, ya. Jadi tidak ada keseimbangan. Bagaimana caranya? Mohon keadilan ditegakkan di bangsa ini agar kita tetap bisa bersatu, bangsa menjadi kuat, jangan baper urusan agama, ya. Yakinlah bahwa umat Kristen tidak akan bikin GADU di bangsa ini. Ya, yakinlah, saudara. Silakan share video ini untuk kita saling menguatkan dan menjadi suatu masukan atau atmosfer bagi bangsa kita, bagi pemimpin kita. Minta maaf, ini bukan memojokkan, tetapi ini isi hati sebagai seorang hamba Tuhan dan anak bangsa di negeri ini, agar hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya di negeri ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.